pemirsa, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Ketemu dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan membahas persoalan UKT, uang kuliah tunggal yang akhir-akhir ini menjadi viral. Dan bahkan Menteri juga turun gunung, mau menyetop kenaikan UKT yang tidak proporsional. Nah, narasumber kita adalah Profesor Dr. Lantip Diat Prasojo. Beliau adalah Wakil Rektor Universitas Negeri Yogyakarta bidang perencanaan dan keuangan. Beliaulah yang menetapkan skema UKT di Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono MPD, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Jangan lupa klik subscribe dan juga berbagi dengan para saudara tetangga yang memerlukan informasi UKT di Universitas Negeri Yogyakarta. Kita sapa dulu ya narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Antip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ketua MBA, Profesor Syanto PhD. Nah, ya ketemu lagi. Mudah-mudahan sampean sehat walafiat. Dan Amin, Alhamdulillah, Pak. ya, gimana ya? Kini kan viral luar biasa tentang UKT. Bagaimana dengan Universitas Negeri Jakarta? Apakah masuk ke dalam bracket, termasuk dalam kelompok yang diviralkan sehingga mengundang pro kontra? Ada paling tidak 10 perguruan tinggi yang kenaikan UKT-nya 100% ada. Dan gimana skema UKT di UNY kita ini, Prof. Lantip? Ya, Bapak Ketua MBA. Jadi untuk di Universitas Negeri Jakarta, skema UKT kita itu kan penetapannya berdasarkan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Ya. Begitu juga penetapan untuk keputusan kenaikan UKT itu juga diatur oleh keputusan Menristek Dikti nomor 54 garis miring P tahun 2024 tentang SSOBT, yaitu Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Nah, untuk UNJ sendiri tidak termasuk dalam 10 universitas yang UKT-nya naik 100%, karena memang mekanisme untuk kenaikan UKT kita melihat mahasiswa yang ada di UNJ yang sebagian besar adalah golongan menengah ataupun ada menengah ke bawah. Itu dibuktikan dengan adanya distribusi level UKT mahasiswa UNJ. Pada saat ini distribusi level UKT mahasiswa UNJ itu ada 7 level ya untuk mahasiswa lama, Hmm. dan untuk mahasiswa baru ada 10 level. Nah, untuk kenaikan UKT itu sendiri itu diperuntukkan khusus untuk mahasiswa baru, dan yang ada di data kami mahasiswa yang mendapatkan UKT 0 itu ada Nah, 1.300 sebentar. 1.531 mahasiswa. Oh, sebentar, sebentar. Ini Pak Waret. Yang skema rentangan sampai 100 itu berapa level-levelnya itu? Dari 0, 500, 750, ada nggak angka-angkanya itu? Ada. Jadi untuk yang UKT kita itu kan ada 0, itu yang memang bebas biaya. Nah, lalu ada UKT 1 itu 500 ribu, Hmm. dan yang nanti yang untuk UKT yang untuk mahasiswa lama itu UKT 2 itu yang 1 juta. Hmm. Sehingga UKT UKT kita memang ada rentangan semacam itu. Tapi kalau untuk yang UKT yang 0, 1 dan 2 itu tidak mengalami kenaikan. Yang mengalami kenaikan itu khusus UKT yang level 3 dan seterusnya. Sehingga Oh. itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang mempunyai kelas ekonomi yang menengah ke bawah. Karena ada beberapa yang mahasiswa yang mampu dan ingin membayar UKT yang lebih tinggi untuk resource sharing gitu, Bapak. Nah, yang tidak naik itu level 0, 1, dan 2.
Itu berarti ada di satu Betul, setengah Bapak. juta. 1,5 juta ya, yang level 3 itu. Yang level 3 berapa Kalau jumlahnya? yang UKT gimana, Bapak? Levelingnya itu loh, berapa saja? Ada nggak datanya? Jadi Ada satu, dua, datanya. tiga, empat, lima, enam sampai 7 itu berapa saja? Ya, untuk UKT 1 500.000, kalau yang UKT 0 0 ya. Hmm. UKT 2 itu 1 juta. Hmm. Nah, UKT 3 itu ada kenaikan eh, menjadi 3.200.000, UKT 4 3.900.000, UKT 5 4.600.000, UKT 6 5.300.000, UKT 7 6 juta, UKT 8 7.100.000, UKT 9 8.100.000, UKT 10 9.100.000. Nah, Tapi besaran UKT ini berdasarkan program studi. Ya, kalau program studinya terakreditasi internasional maupun terakreditasi nasional itu akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau program studi yang ada di Fakultas Teknik dan MIPA tentunya dia UKT-nya bisa lebih mahal, Pak. Saya hmm, contohkan tadi adalah program studi yang ada di eh, Prodi Manajemen Pendidikan. hmm, Nanti ya. untuk yang misalkan di prodi yang lain juga berbeda UKT. Tapi untuk UKT 12012 tidak mengalami perubahan. Tetap Oh, 500 dan 1 juta. jadi yang UKT 1 dan 2 itu dimanapun program studinya nggak akan mempengaruhi kenaikan apapun ya. Tidak ada kenaikan apapun, Bapak. Oke. Nah, dasar pengenaan UKT itu atasnya inputnya apa? Itu pengakuan mahasiswa terhadap penghasilan orang tua atau mau tidak mau kamu harus begini gitu. Dasar untuk penetapan UKT itu adalah mahasiswa menginput data terkait dengan penghasilan orang tua, terus rekening listrik, banyak yang kita ada instrumennya itu Bapak, ada rekening listrik, penghasilan orang tua, terus rumah, kita melihat rumahnya juga, WC-nya juga kita lihat, itu kita lihat semuanya, kita himpun data itu sehingga nanti kita skor untuk penetapan UKT-nya, terutama untuk yang kepemilikan terhadap barang-barang misalkan mobil, motor itu juga kita hitung untuk penetapan UKT sehingga di dalam instrumennya mahasiswa mengisi untuk penetapan UKT-nya itu. Di samping itu, kalau mahasiswa mengalami merasa keberatan terhadap UKT yang sudah ditetapkan itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah, Bapak. Sehingga nanti ada masa sanggah di mana mahasiswa bisa melakukan keberatan. Dan kasus untuk sanggah kita itu bisa banyak ya, setiap skim untuk itu bisa 736 kasus untuk sanggah, Dan keberatan-keberatan UKT. dan itu bisa diselesaikan kan? Dalam arti Bisa diselesaikan. ya dalam arti penyelesaiannya kan harus turun atau dibuktikan, diverifikasi sehingga tidak jadi turun, begitulah. Ya, kalau masa sanggah itu nanti kebanyakan turun Bapak itu ya. Kalau setelah dibuktikan ada eh, adik-adik mahasiswa sudah mempunyai data yang valid terkait dengan pembuktian itu bisa turun, tapi rata-rata turun. Yang naik itu jarang, Bapak, yang naik itu. Kalau masa sanggah itu kebanyakan turun. Dan yang untuk selain itu, mahasiswa juga bisa melakukan eh, pengajuan permohonan untuk penurunan UKT, terutama bagi adik-adik mahasiswa yang misalkan usaha dari orang tuanya, mohon maaf, itu mengalami kebangkrutan misalnya, mohon maaf ini Bapak, itu bisa juga diturunkan UKT-nya. Dulu Dan waktu masa COVID itu juga orang tuanya meninggal dunia gitu juga kita turunkan. oh, jadi masa sanggahan UKT itu beda dengan pengajuan penurunan. Kalau sanggah itu sejak Beda. awal masa berat, tapi kalau penurunan, permohonan penurunan itu akibat insidental, misalkan usaha orang tuanya itu mengalami kesulitan, misalkan pilot, bangkrut dan sebagainya. Itu begitu ya? Betul Bapak. Jadi kalau yang sanggah itu di awal mahasiswa itu bisa melakukan keberatan terhadap UKT yang sudah ditetapkan dan mengirimkan bukti-buktinya.
nanti kita verifikasi kalau betul ya udah kita turunkan. Tapi rata-rata memang untuk sanggah itu ya banyak yang ada penurunan juga karena memang adik-adik mahasiswa kita ada yang pengalaman ini ya berdasarkan pengalaman kami sebagian besar juga mengalami penurunan UKT. Tapi juga ada yang ada kenaikan karena ada yang mohon maaf itu tidak sesuai datanya sehingga setelah kita verifikasi tidak sesuai ini bapaknya kepala sekolah ibunya juga kepala sekolah masa ngajukan UKT-nya UKT-nya UKT 2 itu kan jatahnya Ya, bukan jatahnya itu lah gitu gitu Pak. Mohon maaf. ya, ya. Jadi metode verifikasinya bagaimana? Kan cukup mengupload gambar-gambar rumah, listrik, keadaan WC, dapur atau apa situ, atau didatangi ke rumahnya sana. Eh, Selain mengupload itu, nanti kita melakukan verifikasi ke rumahnya, Bapak. Jadi kita ada tim yang akan ke rumahnya. Kita tahu ketika ada hal-hal yang tidak sesuai tadi karena kita datang ke rumahnya. Ini ada satu kasus di satu tempat X gitu. Kita datangi ke rumahnya, oh ternyata tidak sesuai dengan data yang diisikan. Sehingga kita berikan pemahaman, ya silahkan dilanjutkan, tapi ya mohon maaf ini UKT-nya tetap kita naikkan karena ini jatah UKT-nya bukan untuk mahasiswa tersebut, bisa dialihkan ke mahasiswa yang lain yang Oke. lebih membutuhkan. Oke. Nah, oke. Oleh karena itu, coba jelaskan bagaimana distribusi UKT itu dilihat dari kemampuan orang tua membayar. Misalkan saja yang satu dua itu berapa orang, yang paling tinggi, misalkan berapa UKT kelompok kita yang paling tinggi itu berapa itu 7 juta ya. Eh, se, Yang se- paling tinggi kalau yang untuk mahasiswa mahasiswa baru tadi 9 juta bervariasi Bapak itu. Kalau yang mahasiswa baru itu ada yang 9 juta, ada yang 10 juta, yang paling tinggi yang fakultas kedokteran. Ini yang oh. tinggi yang akan kita tapi yang mahasiswanya baru akan mendaftar itu untuk Hmm. fakultas kedokteran yang paling tinggi. Nah, itu persentasenya gimana? Sudah sekarang mahasiswa lama atau mahasiswa baru datanya gimana? Percentage dari UKT tertinggi dan UKT terendah atau yang sedang dimin dari rata dari tingginya UKT itu bisa dijelaskan nggak ini? Bisa Bapak. Kalau untuk yang masa lama, ini kan eh, distribusi untuk level UKT mahasiswa yang lama ini Bapak dengan 7 level tadi, Hmm. itu yang mahasiswa yang mendapatkan UKT 0 ada 1.531 mahasiswa. Hmm. Ini tidak ada sanggah ini, tidak ada sanggah. Nah, untuk Ya, UKT ya tidak ada sanggah karena kalau semua no, kalau no disaga mau naik, nggak mungkin. ya Ya. ada sanggah. Terus kalau yang UKT 1 ini ada 270 mahasiswa. Hmm. Tapi 270 mahasiswa itu eh, hampir Bapak, apa ya? Tetap juga nggak ada sanggah karena kan yang 270 mahasiswa ini kan ada di UKT 1 500.000. Kebetulan untuk yang ini mungkin ada yang sudah sebagian besar lulus itu ya datanya itu. Nggih. Hmm. Lalu yang untuk UKT 2 itu agak sedikit Bapak, itu 66, ya ada 66 mahasiswa. Hmm. Terus 66 mahasiswa ya. UKT 3 itu ada 222 dan UKT 4 648. Nah, UKT 4 ini juga termasuk sedang ini Bapak ya hitungannya itu ya. Lalu UKT 5 ada 1.105, UKT 6 ada 2.535. Nah, ini yang ada di posisi di UKT 6 ini juga dulu sudah kita beri kesempatan sanggah tapi tidak ada sanggah karena memang kebanyakan setelah kita melakukan survei itu orang tuanya ya acak, sebenarnya acak surveinya itu ya. Itu Hmm. yang memang layak untuk berada di UKT 6. Nah, UKT 7 ada di angka 1.988. Oh, KT 7 itu berapa? 3 juta, 3,5 juta. UKT 7 ya. Eh, rupiahnya berapa UKT 7 itu? Kalau yang untuk mahasiswa yang baru tadi yang UKT 7 di 6 juta Pak. Kalau untuk udah ada kenaikan. Oh, kalau mahasiswa lama lebih rendah ya, itu. Lebih rendah Pak. Kalau
UKT 7 itu tergantung prodinya. Kalau prodinya itu yang Oke, teknik hanya 5,6 Bapak. oke, ya, 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 ya. Oke, sekarang Sekitar 5,6. kalau mahasiswa baru yang sudah mendaftar, profilnya seperti apa itu? Yang melalui senam seleksi nasional berbasis prestasi yang pakai rapot itu rata-rata mereka mampu membayar mahal atau justru di bawah? Ada datanya nggak? Kalau yang baru Ada atau Bapak. Kalau yang untuk mahasiswa baru ya, untuk mahasiswa baru itu sementara ini yang untuk di SMBP itu loh Pak, itu ya? kan rata-rata di UKT yang nol tadi, yang paling banyak itu, yang paling banyak di UKT nol dari 1.500-an mahasiswa itu eh, ya setengah lebih itu banyak yang di UKT nol lah Pak. Gitu. Ya, tanpa bayar ya dia. Itu. Tanpa bayar yang mendapatkan KIPK itu yang beasiswa yang nol itu, sehingga kan beasiswa itu juga usaha kita untuk mengajukan dana sehingga mendapatkan kuota yang besar. Nah, kalau perbandingan rata UKT antara mahasiswa lama dengan mahasiswa baru, mahasiswa lama kita itu kan ada yang terdaftar itu ada 37.730 orang. Nah, ini penerimaan UKT sarjana dan diploma kita itu ada 159 miliar, sehingga rata-ratanya itu 4,2 juta. Hmm, Rata-rata UKT-nya untuk mahasiswa lama total itu Bapak, total. ya. Baik yang UKT 0 maupun yang UKT 7. Nah, untuk mahasiswa baru yang baru daftar kemarin kan ada 1.450 orang mahasiswa. Kita terima 1.500-an mahasiswa, tapi ada yang mengundurkan diri 50 orang. Nah, itu penerimaan UKT kita ada 5,7 miliar. Nah, rata-ratanya 5 juta. 3,9. Berapa? 3,9 sehingga lima lebih koma lebih sembilan murah. Berapa rata-ratanya tadi? 3,9. Hah? 3,9, Bapak. Oh, 3,9. berarti turun dong. Iya, UKT. turun. Jadi antara mahasiswa baru dengan mahasiswa lama untuk yang data sampai saat ini besaran UKT-nya itu besaran mahasiswa lama. Karena kan kita masih ada jalur yang SNBT dan Mandiri nanti ya. Ini kan Hmm. yang SMBP kemarin. SMBP kemarin tuh rata-rata di UKT Nol. nol yang banyak. J. Wah, inilah yang saya kira ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa untuk UNY UKT itu tidak mahal. Ya wajar, bukan tidak mahal itu terus murah. Tapi wajar sesuai kemampuan orang tua. Dan UKT-UKT itu saya yakin bahwa kontribusinya terhadap pembiayaan pendidikan itu baru mencapai 10% mungkin ya. Pernah nggak dihitung di UNY itu, eh, Pak Wagari? Eh, Eh, Kita pernah menghitung Pak. Jadi untuk hitungan yang ada di kementerian, kalau hitungan di kementerian dengan hitungan kita hampir sama. Untuk satu semester biaya ideal dari seorang mahasiswa supaya mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar itu satu semester satu mahasiswa itu membutuhkan 14 juta, ya, 14 juta. Nah, kita menghitung juga mendekati angka itu, ya 13 juta koma sekian gitu. Nah, dari UKT dari 13 juta itu kan subsidi yang diberikan oleh pemerintah cukup banyak. Kalau misalkan masa membayar UKT-nya satu, berarti kan eh, ya, kalau hitungannya 14 juta, berarti kan yang 13,5 itu memang subsidi. Itu mulai dari gaji dosen, terus pembayaran untuk listrik, gedung, fasilitas gedung, dan seterusnya. Itu kan disubsidi dari pemerintah maupun dari kampus. Nah, oleh karena itu level-level UKT yang UKT level 7 kalau yang mahasiswa lama itu sebagai bentuk resource sharing bagi mahasiswa yang memang UKT-nya mendapatkan UKT yang satu ataupun UKT nol. Kalau UKT nol kan itu disubsidi oleh pemerintah pusat. Begitu Bapak. Sehingga kalau menurut perhitungan kami, keberpihakan UNJ adalah kepada adik-adik mahasiswa yang boleh dikatakan tidak mampu tadi. Artinya di UKT 0, UKT 1, dan UKT 2. Karena memang untuk saat ini yang mahasiswa baru itu prosentasenya juga paling banyak di UKT itu. Nggih. oke. Baiklah, Pak Warek. Saya kira informasi sudah disampaikan kepada masyarakat dan netizen. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Yang jelas bahwa rata-rata UKT UNY itu 4,5 juta. Tadi begitu ya, untuk gampangnya. 4,2 Bapak.
Berapa? 4,2. Ya, 4,2 wah, rata-ratanya. Itu rata-ratanya. saya kira beda dengan UKT yang sedang diprotes sekarang ini di perguruan tinggi tertentu, bahkan ada yang 30 juta per semester. Dan tentu saja kedokteran lebih mahal lagi. Begitulah para Ya, pemirsa, mudah-mudahan semua bisa memahami bagaimana UKT di UNJ ditetapkan dan mahasiswa memilih sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Terima kasih Pak Wakil Rektor. Mudah-mudahan kita ketemu eh, lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih.